Jadi rata-rata masyarakat di sini tuh nanam durian di kelekak-kelekak lama tuh, ada juga manggis, ada juga cempedak, terus duku, ada juga beberapa batang pinang misalnya. Dan kelekak-kelekak ini diturunkan secara turun-temurun tuh pakai giliran. Kalau untuk durian tuh jaganya jaga malam tuh pakai giliran, misalnya dari yang sulung sampai yang bungsu. Nah, tuh terus rotasinya bergulir. Kalau untuk batang durian sendiri di Pelangas tuh rata-rata setiap kepala keluarga tuh punya 10 sampai 50-an batang. Nah, kayak yang ini punya atok saya nih sekitar 50-an batang yang sudah berbuah. Terus ada beberapa puluh batang yang masih remaja, masih anakan. Terus kalau untuk ini manggis juga ditanam di sini tuh lumayan banyak, sekitar 10-an batang. Kenapa ditanam manggis dan juga berdampingan sama durian? Menurut masyarakat itu sebagai inilah penyeimbang lah antara durian sama manggis. Jadi durian tuh sifatnya kan agak panas. Nah, terus untuk pendinginnya manggis. Jadi raja buah dan ratu buah nih saling berdampingan lah. Masyarakat kita tuh selalu punya cara untuk penamaan durian di kelekak masing-masing. Kayak di sini, kayak di kelekak ini ada sekitar 50-an nama. Yang saya sendiri kadang suka bingung membeda-bedakan kalau dari batang. Tapi kita bisa membedakan dari ciri kulitnya. Istilahnya kalau kulitnya agak bentuk tajam terus panjang-panjang, itu namanya misalnya kalau di sini ada yang namanya marpaung. Nah, penamaan sendiri itu dinamakan dari yang punya kelekak. Kayak si marpaung ini dikarenakan rasanya yang pahit dan digemari oleh kebetulan orang Medan namanya marpaung. Nah, dari sejak dulu sampai beberapa tahun lah langganan dia sukanya cuma durian itu, ya udah kita namakan marpaung. Ada juga durian kita si belimbing karena bentuknya kayak belimbing gitu. Terus ada juga si tupai belang. Nah, karena rata-rata keseringan tuh tupai belangnya datang ke ini batang itu, suka dimakan tupai belang gitu. Penamaan-penamaan seperti itulah yang kadang kalau seandainya orang-orang tanya ini berapa jenis durian, ya banyak. Tapi istilah itu tadi, kita bisa membedakan antara durian A sama durian B dari bentuk kulitnya, dari bentuk buahnya, bentuk isinya, bisa juga dari ini, dari batangnya. Karena rata-rata di seputaran sini, misalnya nih kawasan kelekak atau kami ini, di sebelahnya ada kelekak orang lain. Nah, ketika buahnya itu jatuh, kita bisa membedakan mana durian kita, mana punya orang lain. Dari bentuk buahnya tadi, dari durinya tadi. Kalau jumlah pohon durian sama manggis, kalau kita rata-ratakan dari 300-an kepala keluarga di sini yang rata-rata punya kelekak, kalau durian sendiri 10 sampai 50 berarti sekitar 4.000-an sampai 5.000-an batang. Kalau untuk manggis mungkin sekitar 2.000-an sampai 3.000-an batang. Nah, rata-rata pokoknya di setiap ada kelekak durian ada juga manggis. Kalau durian sejauh ini kita masih jual buahnya, belum berbentuk misalnya kayak tempoyak, kayak lempuk, pokoknya olahan-olahan lainnya belum. Tapi kita masih jual dalam bentuk buah untuk
karakteristik lah. Kalau di sini yang kuning tebal sekitar 25.000 sampai 50.000 di batang. Kalau yang biasa-biasa 15 sampai 25.000. Kalau untuk ukuran sendiri itu sebesar kepala gini lah. Itu 25.000 sampai 50.000. Sejauh ini yang jadi permasalahan ketika durian itu banyak banjir. Jadi kita tuh harganya tetap istilahnya yang mulanya 25.000 bisa turun jadi 5.000 per buah. Jadi yang membingungkan untuk kami sebagai yang punya kelekak ini ketika durian itu banyak, istilahnya hampir-hampir mubazir lah. Karena kita sejauh ini cuman ngejual buahnya, tidak ada ngejual dari olahan-olahan durian sendiri. Kalau untuk manggis sendiri jarang sekali yang dijual. Paling ketika datang ke kelekak makan durian, udah makan manggis. Kalau untuk dijual paling ada beberapa lah yang dijual. Itu pun hanya sekedar. Kami sendiri berharap ya jangan sampai buah manggis di sini tuh mubazir lah. Karena setiap tahunnya mungkin sekitar 10-an ton itu ada mubazir lah. Karena cuma untuk makan-makan seperti itu, tidak ada pengolahan lebih lanjut, misalnya dari ekstrak kulitnya. Nah, kami harap ke depannya ada pengembangan-pengembangan untuk obat-obatan herbal dari kulit manggis. Ancaman terbesar ya kelekak ini kayak seperti ini. Ini tidak ada istilahnya regenerasi lah dari sini. Ini kelekak-kelekak tua semua. Cuman regenerasinya mengandalkan dari buah-buah yang jatuh terus tumbuh gitu. Kalau upaya budidayanya belum ada, termasuk manggis, durian juga. Walaupun istilahnya produk-produk lokal kita tuh, durian-durian lokal kita tuh banyak, tapi upaya untuk budidayanya masih sedikit sekali. Sebagai generasi penerus dari kelekak ini sendiri, upaya-upaya yang ingin kulakukan ya membuat istilahnya regenerasi lah untuk durian-durian lokal di sini. Karena sejauh ini walaupun tidak seterkenal durian-durian lain, tapi banyak sekali dari durian-durian lokal di sini yang isinya bagus. Jadi kalau seandainya kita kembangkan ke depannya, mungkin ada regenerasi dari durian-durian lokal di sini.